Kalau loyo, bukan berarti kalah. Kalau penis kamu mulai kehilangan semangat, jangan buru-buru panik. Kamu nggak sendirian. Jutaan pria di dunia ngalamin hal yang sama, bahkan yang usianya masih di bawah 30. Tapi sayangnya, kebanyakan langsung salah arah. Cari solusi instan, beli obat kuat, padahal akar masalahnya bukan di situ. Menanam empati atau kesadaran. Masalah ereksi itu bukan sekadar urusan ranjang, tapi indikator penting dari kondisi kesehatan tubuh. Kalau jantungmu lemah, pembuluh darah tersumbat, atau hormon kacau, tubuh kasih tanda, lewat performanya yang menurun. Jadi sebelum menyalahkan diri sendiri, pahami dulu, ini sinyal, bukan kutukan. Fakta yang mengejutkan. Menurut studi kesehatan pria global, lebih dari 50% kasus disfungsi ereksi terjadi bukan karena faktor psikologis, tapi karena gaya hidup buruk, kurang tidur, kebanyakan gula, jarang olahraga. Artinya, kamu punya kendali penuh untuk memperbaikinya, tanpa harus bergantung pada obat. Penyebab yang sering diabaikan. Banyak pria nggak sadar kalau pola makan pagi mereka justru mematikan vitalitasnya. Sarapan donat, kopi manis, rokok, kombinasi maut yang bikin aliran darah melambat dan kadar testosteron turun. Tubuh butuh bahan bakar yang benar untuk bisa nyala penuh saat dibutuhkan. Mengubah sudut pandang. Masalah ereksi bukan soal kejantanan, tapi keseimbangan tubuh. Sama seperti lampu yang redup karena aliran listriknya tersumbat, tubuh pun butuh sistem yang lancar. Jadi, alih-alih malu, mulai ubah cara pandang. Tubuhmu sedang minta tolong, bukan mempermalukan kamu. Mulai sekarang, ubah kebiasaan kecil. Tidur cukup, minum air putih cukup, sarapan makanan alami, dan jangan remehkan olahraga ringan. Karena percaya deh, kalau pembuluh darahmu sehat, kepercayaan dirimu ikut bangkit. Dan di bab selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam. Kenapa tubuh bisa kehilangan kekuatannya, dan gimana cara menghidupkan lagi lewat nutrisi yang benar. Karena kejantanan sejati dimulai dari pengetahuan, bukan dari pil ajaib. Kenali akar masalahnya, bukan sekadar gejalanya. Sekarang kamu udah tahu bahwa ereksi lemah bukan tanda kegagalan, tapi sinyal tubuh yang minta perhatian. Nah, pertanyaannya, sinyal itu datang dari mana? Banyak pria terlalu cepat cari solusi instan, padahal belum paham masalah sebenarnya. Sama kayak mobil mogok, kamu nggak bisa nyalain mesin kalau nggak tahu apa yang rusak. Penyebab fisik, pembuluh darah jantung. Pertama, faktor paling umum, aliran darah yang terganggu. Ereksi terjadi karena darah mengalir deras ke jaringan penis dan tertahan di sana. Tapi kalau pembuluh darah kamu kaku, tersumbat kolesterol, atau tekanan darah tinggi, alirannya jadi lemah. Akibatnya, tubuh pengen, tapi mesinnya nggak nyala. Penyebab hormon, testosteron atau stres. Yang kedua, hormon. Testosteron itu bahan bakar utama gairah dan energi pria. Tapi stres, kurang tidur, dan pola makan buruk bisa nurunin produksinya. Ironisnya, makin stres kamu karena gagal ereksi, makin rendah hormon kamu. Lingkaran setan yang harus diputus dengan gaya hidup sehat. Penyebab psikologis, pikiran bisa mematikan ereksi. Penyebab ketiga datang dari kepala, bukan dari bawah. Pikiran yang cemas, takut gagal, atau merasa tidak cukup, bisa mematikan sinyal saraf yang mengatur ereksi. Otak dan organ vital bekerja sama. Kalau satu panik, yang lain ikut diam. Pelan tapi mematikan. Dan ini yang paling sering diremehkan, gaya hidup. Merokok, kurang gerak, duduk seharian, kebanyakan junk food. Semua itu perlahan, mematikan kemampuan tubuh buat ngirim darah ke organ vital. Jadi jangan kaget kalau performa menurun, karena tubuhmu sebenarnya udah kasih sinyal lama sebelum itu. Pola makan dan gula berlebih. Penyakit gula alias diabetes adalah salah satu penyebab paling besar disfungsi ereksi. Gula tinggi bikin saraf dan pembuluh darah rusak.
Kalau sistem sarafnya tumpul, sinyal rangsangan nggak sampai, meskipun kamu sudah on. Jadi mulai sekarang, kurangi minuman manis, bukan cuma demi perut rata, tapi demi performa sehat. Jadi intinya, ereksi bukan cuma urusan ranjang, tapi cermin dari kesehatan jantung, pikiran, dan kebiasaan kamu. Kalau kamu bisa jaga pola makan, tidur, dan stres, kamu nggak cuma dapat ereksi yang kuat, tapi juga hidup yang lebih panjang dan bahagia. Di bab berikutnya, kita bakal bahas, makanan apa yang bisa bantu kamu menyala lagi, secara alami dan aman. Bahan bakar di balik ereksi sehat. Kebanyakan orang mengira, ereksi cuma soal gairah dan hormon. Padahal, makanan yang kamu makan hari ini bisa menentukan seberapa kuat dan lama kamu on nanti malam. Bayangin aja, tubuh kamu kayak mesin sport, tapi kalau kamu isi bensinnya pakai solar murahan, ya wajar kalau performanya batuk-batuk. Makanan dan aliran darah. Ereksi yang sempurna itu butuh satu hal utama, sirkulasi darah yang lancar. Nah, makanan tinggi antioksidan seperti buah beri, sayur hijau, dan coklat hitam membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Mereka kayak tukang bersih-bersih di dalam tubuh, nyapu plak dan racun yang bikin darah macet. Lemak sehat dan testosteron. Lemak sering disalahpahami. Bukan semua lemak itu jahat. Lemak sehat dari alpukat, ikan salmon, dan kacang kenari justru bahan bakar untuk produksi testosteron alami. Kalau tubuh kekurangan lemak baik, hormon pria bisa anjlok. Jadi jangan takut makan lemak, yang penting tahu jenisnya. Pondasi sel dan energi. Protein bukan cuma bikin otot kelihatan kekar, tapi juga membantu pembentukan hormon dan perbaikan sel tubuh, termasuk jaringan di area vital. Telur, ayam tanpa lemak, dan tahu adalah sumber protein terbaik untuk pria. Ingat, bukan soal makan banyak, tapi makan yang berkualitas. Gula, musuh diam-diam. Kalau ada musuh terbesar untuk ereksi sehat, namanya gula. Terlalu banyak gula bikin pembuluh darah kaku dan saraf mati rasa. Bayangin aja, kamu mau ngidupin lampu tapi kabelnya rusak, sinyalnya nggak nyampe. Makanya, kurangi gula tambahan, terutama dari minuman kemasan. Cairan kehidupan. Jangan lupa air. Ereksi yang kuat butuh darah yang mengalir lancar, dan darah itu sebagian besar air. Dehidrasi bisa bikin tekanan darah turun dan energi drop. Jadi kalau kamu jarang minum air putih, jangan heran kalau performa tubuh juga ikut kering. Tubuh kamu cuma sekuat apa yang kamu beri. Makanan bisa jadi racun, bisa juga jadi obat. Jadi, mulai hari ini, ubah isi piringmu. Tambah warna hijau, kurangi gula, dan perbanyak protein. Karena kejantanan sejati bukan dari obat kuat, tapi dari pola makan yang benar. Di bab berikutnya, kita bakal bahas makanan spesifik yang bisa bantu kamu kembali on fire tiap pagi, dengan efek yang terasa nyata. Makanan ajaib untuk pagi hari. Pagi itu fondasi hari kamu. Tapi sayangnya, banyak pria memulai hari dengan sarapan instan, manis, dan miskin nutrisi. Padahal disinilah rahasia stamina alami disembunyikan. Kalau kamu ingin vitalitas tetap menyala sampai malam, bukan kopi saset yang kamu butuh, tapi sarapan cerdas yang nyuplai tenaga dan hormon. Raja protein. Telur adalah paket lengkap nutrisi pria. Kandungan kolin di kuning telurnya bantu tubuh memproduksi testosteron dan menjaga sistem saraf tetap responsif. Protein berkualitas tingginya bikin energi stabil, bukan meledak lalu drop. Gak heran kalau banyak atlet dan dokter menyebut telur sebagai multivitamin alami. Alpukat, lemak sehat yang bikin lancar. Alpukat bukan cuma cocok buat smoothie, tapi juga mesin pembersih pembuluh darah alami. Lemak tak jenuhnya bantu meningkatkan aliran darah dan menurunkan kolesterol jahat. Ereksi yang kuat butuh jalan yang bersih, dan alpukat membantu memastikan, lalu lintas, darah tetap lancar. Energi dari alam. Sedikit madu murni di pagi hari bisa meningkatkan energi cepat tanpa efek samping seperti gula olahan.
Madu juga mengandung boron, mineral yang membantu metabolisme testosteron dan menjaga keseimbangan hormon. Tapi ingat, madu alami, bukan yang campur sirup glukosa di minimarket. Kacang dan biji, pasokan tenaga tahan lama. Almond, kenari, dan biji chia punya asam amino arginin, yang bantu melebarkan pembuluh darah. Efeknya mirip seperti obat kuat alami. Makan segenggam kacang tiap pagi bisa bantu jaga aliran darah dan stamina. Dan bonusnya, kamu juga dapat lemak sehat dan serat tinggi. Oat dan pisang, energi yang konsisten. Kalau kamu tipe yang aktif, kombinasi oat dan pisang bisa jadi bahan bakar sempurna. Oat kaya magnesium yang bantu relaksasi otot dan sirkulasi darah. Pisang punya kalium tinggi yang menjaga tekanan darah stabil. Hasilnya, tubuh siap bergerak, tanpa drop di tengah hari. Jadi, kalau mau performa pria tetap prima, mulai dari meja makanmu. Telur, alpukat, madu, kacang, oat, dan pisang. Itu bukan sekadar makanan, tapi senjata rahasia. Ubah kebiasaan pagi, dan kamu bakal ngerasain perubahan dari energi, fokus, sampai kepercayaan diri. Di bab berikutnya, kita bahas gaya hidup yang melengkapi semua ini, karena makanan aja belum cukup kalau kamu masih duduk seharian dan kurang gerak. Gaya hidup penentu, bukan makanan saja. Kamu bisa makan makanan paling sehat di dunia, tapi kalau seharian cuma duduk di depan layar, tetap aja tubuhmu mati gaya. Ereksi sehat bukan cuma soal nutrisi, tapi juga sirkulasi, dan sirkulasi itu cuma bisa aktif kalau kamu gerak. Gaya hidup pasif adalah musuh pelan-pelan yang mematikan performa pria. Olahraga, pompa alami tubuh. Olahraga adalah obat paling murah dan efektif untuk vitalitas pria. Ketika kamu bergerak, jantung memompa lebih kuat, pembuluh darah melebar, dan hormon testosteron meningkat alami. Cukup 30 menit sehari, jogging, push up, atau jalan cepat, udah cukup buat bikin tubuhmu bilang, saya hidup. Waktu produksi testosteron. Banyak yang ngira begadang itu tanda produktif, padahal itu cara tercepat ngebunuh hormon pria. Testosteron paling banyak diproduksi saat tidur nyenyak, terutama di fase REM. Jadi, kalau kamu cuma tidur 4 jam tiap malam, jangan heran kalau gairah dan energi turun. Tidur cukup, hormon seimbang, performa maksimal. Pembunuh sunyi. Stres itu kayak pencuri yang gak kelihatan. Setiap kali kamu stres, tubuh ngeluarin kortisol, hormon yang langsung menekan testosteron. Makin sering stres, makin rendah gairahmu. Jadi penting banget punya katup pelepas tekanan. Entah lewat olahraga, meditasi, atau sekadar jalan sore sambil mati notifikasi ponsel. Alkohol dan rokok, dua penjahat klasik. Alkohol dan rokok bisa bikin momen santai terasa, cowok banget. Tapi efeknya di balik layar itu neraka. Alkohol mengacaukan hormon, rokok mempersempit pembuluh darah. Dua-duanya nyerang sistem yang bikin kamu tampil. Jadi kalau kamu beneran sayang sama tubuhmu, kurangi, atau lebih bagus, berhenti. Postur dan kepercayaan diri. Postur tubuh yang tegak dan percaya diri punya efek besar ke hormon. Studi bilang, berdiri tegak selama 2 menit bisa ningkatin testosteron dan nurunin stres hormon kortisol. Jadi, sebelum mikirin suplemen mahal, coba dulu ubah cara kamu berdiri. Kadang, percaya diri itu dimulai dari bahu yang tidak membungkuk. Tubuh kamu bukan robot yang bisa dipaksa performa tinggi kalau gaya hidupnya rusak. Ereksi kuat, energi stabil, dan mental positif semuanya saling berhubungan. Jadi, gerak lebih banyak, tidur cukup, kelola stres, dan hentikan racun harian. Di bab selanjutnya, kita bakal bahas mitos paling sering bikin salah langkah, supaya kamu tahu mana fakta, mana cuma jualan. Mitos populer yang harus dibuang. Setiap hari kita diserbu video dan iklan dengan judul heboh. Makan ini langsung kuat semalam. Atau, ramuan ajaib bikin tahan berjam-jam. Padahal 90% dari itu cuma tipu-tipu marketing.
Tubuh kamu bukan mesin yang bisa dihack instan. Kalau ada yang bisa kasih hasil ajaib tanpa usaha, biasanya yang ajaib itu adalah kebohongannya. Obat kuat adalah solusi utama. Banyak pria percaya kalau obat kuat adalah jawaban. Padahal itu cuma plester sementara. Obat semacam itu bekerja dengan memaksa pembuluh darah melebar, tapi nggak memperbaiki akar masalahnya. Sama aja kayak menambal ban bocor tanpa benerin paku yang nyangkut. Setelah efeknya hilang, masalahnya balik lagi, bahkan bisa lebih parah. Umur bertambah, ereksi hilang. Ini mitos besar yang bikin banyak pria pasrah. Memang benar hormon menurun seiring usia, tapi bukan berarti vitalitas harus ikut hilang. Banyak pria usia 50-an masih aktif secara seksual karena mereka jaga makan, olahraga, dan tidur. Masalahnya bukan di umur, tapi di kebiasaan yang menua sebelum orangnya. Makan daging merah bikin perkasa. Daging memang mengandung protein, tapi kalau dikonsumsi berlebihan justru mempersempit pembuluh darah karena lemak jenuh. Jadi, bukan daging yang bikin perkasa, tapi keseimbangan nutrisi. Campur dengan sayur, buah, dan lemak sehat. Tubuh nggak butuh makan seperti singa untuk merasa kuat. Ereksi lemah berarti tidak jantan. Ini mitos paling beracun. Kejantanan bukan diukur dari seberapa keras kamu bisa ereksi, tapi seberapa sadar kamu merawat tubuhmu. Pria sejati bukan yang memaksa, tapi yang peduli. Banyak pria tertekan karena gengsi, padahal cukup datang ke dokter dan mulai gaya hidup sehat. Bukan malu, tapi justru berani. Label alami bukan berarti aman. Banyak suplemen herbal dijual tanpa uji klinis, bahkan beberapa mengandung bahan kimia tersembunyi. Kalau kamu minum sesuatu yang dijanjikan bisa bangkit dalam 5 menit, kamu sebaiknya juga siap dengan efek sampingnya. Alam memang hebat, tapi ilmu tetap harus jadi kompas. Jadi, sebelum percaya pada mitos, belajar dulu cara kerja tubuhmu. Nggak ada jalan pintas menuju vitalitas sejati, yang ada cuma disiplin, pemahaman, dan konsistensi. Di bab terakhir nanti, kita akan simpulkan semua, dari makanan, gaya hidup, sampai mindset. Karena kesehatan pria sejati bukan cuma tentang fungsi, tapi tentang cara hidup yang seimbang dan sadar. Kesadaran. Kita udah ngomongin banyak hal, dari makanan, olahraga, sampai mindset. Tapi intinya cuma satu. Tubuh kamu bukan mesin sekali pakai. Kalau kamu rawat, dia bakal ngasih balik lebih dari yang kamu bayangin. Kalau kamu abaikan, dia protes. Ereksi, stamina, semangat, semuanya cuma cermin dari bagaimana kamu memperlakukan tubuhmu setiap hari. Selama ini, banyak pria cuma fokus di performa, tapi lupa sama keseimbangan. Padahal, kesehatan seksual itu hasil dari kerjasama, pikiran tenang, hormon seimbang, dan pembuluh darah yang bahagia. Bukan cuma otot yang penting, tapi juga mental dan hati. Tubuh kamu bekerja kayak orkestra. Kalau satu alat fals, lagu hidupmu juga sumbang. Jangan tunggu sampai sakit baru sadar pentingnya gaya hidup. Mulai dari hal kecil. Tidur cukup, minum air, kurangi gula, jalan kaki setiap pagi. Kamu nggak perlu jadi suplemen warrior yang minum pil setiap hari. Cukup jadi pria yang mau dengerin tubuhnya. Karena edukasi kesehatan bukan cuma tahu teori, tapi berani praktek. Banyak pria takut ngomongin masalah vitalitas karena malu. Padahal justru di situ letak keberaniannya. Nggak ada yang memalukan dari menjaga kesehatan seksual. Sama seperti kamu ngecek jantung atau paru-paru. Kita cuma perlu buang budaya, malu jadi lemah. Karena yang lemah itu bukan tubuh, tapi ego yang menolak belajar. Ngurus diri sendiri bukan egois, tapi bentuk cinta paling dasar. Kamu nggak bisa jadi pasangan yang penuh, ayah yang kuat, atau pekerja produktif kalau kamu sendiri nggak sehat. Edukasi kesehatan itu investasi jangka panjang, bukan cuma buat tubuh, tapi juga buat kebahagiaan orang-orang di sekitarmu.
Bayangin kalau generasi pria berikutnya tumbuh dengan kesadaran kayak gini. Bukan malu ngomongin kesehatan, tapi bangga bisa hidup seimbang. Dunia nggak butuh lebih banyak cowok kuat, tapi pria yang ngerti arti kuat sebenarnya. Disiplin, sadar, dan penuh tanggung jawab terhadap tubuhnya. Jadi, mulai sekarang, berhenti nyari keajaiban di luar, karena keajaiban itu ada di tubuhmu sendiri. Rawat, hargai, dan pahami. Jadilah pria yang kuat bukan karena pil, tapi karena pengetahuan. Dan kalau video ini bisa nyadarin satu orang aja buat mulai hidup lebih sehat, itu udah cukup buat saya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil.